Halo semua, selamat datang di channel saya. Yogonya setelah pemakaian Huawei Band 7 ini selama kurang lebih 2 minggu, saya akan menyimpulkan apa sih yang saya rasakan ketika saya memakai jam ini. Jadi yang pertama, bagi kalian yang belum nonton review dan unboxingnya, silahkan kalian bisa tonton dulu di channel saya sudah pernah mengupload kurang lebih 2 minggu yang lalu. Kemudian langsung saja, ini kita ke kelebihan yang pertama adalah dia itu memiliki wet fetch atau tampilan jamnya itu sangat banyak guys di aplikasi Huawei Health-nya. Namun walaupun berbayar, tapi ya pilihannya sangat banyak sekali sehingga kalian tidak akan merasa bosan memakai jam ini. Selanjutnya, untuk fitur AOD-nya ini juga pintar. Jadi AOD-nya itu ketika kalian aktifkan dan kalian pakai jamnya dan nyalakan Bluetooth, AOD akan menyala. Namun ketika kalian matikan Bluetooth dan melepas jamnya, AOD akan mati, sehingga ketika jam tidak kalian gunakan, baterainya akan lebih hemat dan hanya ke mode standby aja. Untuk AOD-nya di sini ada sedikit pilihan, ya lumayan sih daripada nggak ada. Soalnya saya pernah memakai Redmi Smart Band Pro, AOD-nya itu hanya tampilan digital guys, dan tidak ada pilihan lainnya. Kalau di Huawei Band 7 ini pilihannya lumayan kombinasi, banyak kan, lumayan banyak, dan bisa kalian matikan juga. Selanjutnya kita lanjut ke daya ini. Selama 2 minggu saya sudah mengecas kurang lebih dua kali lebih, ini sekarang 86%. Kalau menurut saya sih ya lumayan boros dan lebih hemat Redmi Smart Band Pro karena saya pernah menggunakannya. Dan juga ini saya selama memakai AOD kadang saya nyalakan dan saya matikan. Kalau saya matikan ini udah 3 hari, sekarang 86%. Dan Bluetooth juga sering saya matikan karena jarang dipakai. Saya hanya memakai jam ini ketika saya akan beraktivitas di luar ruangan. Tapi untuk olahraga saya belum pernah memakainya karena belum ada waktu guys untuk kita berolahraga di outdoor. Tapi di sini sudah banyak dan mendukung auto detect juga. Selanjutnya, untuk fitur balas pesan singkat, ketika kalian ada notifikasi masuk, kalian akan muncul di Huawei Band 7 ketika Bluetooth HP kalian nyalakan. Namun ketika kalian tidak melihat, itu akan getar saja. Kalian harus mengaktifkan modenya seperti ini, mengaktifkan layar, baru kalian bisa melihat pesannya. Itu ya menurut saya sangat berguna agar baterai lebih irit, karena saya memakai Redmi Smart Band Pro itu ketika tidak digunakan kemudian ada notif, itu layar tetap menyala sehingga dapat menguras baterai. Namun dari sektor baterai tentunya lebih kuat Redmi Smart Band Pro ketimbang Huawei Band 7. Dan juga pada iOS itu belum mendukung fitur yang namanya auto detect, auto reply ya maksudnya. Jadi ketika kalian memakai Android kemudian ada notifikasi masuk, kalian dapat membalas pesan itu, pesan singkatnya itu kalian bisa membalas dan kalian bisa menyeting pesan singkat itu di aplikasi Huawei Health kalian. Untuk kelebihan dan kekurangannya itu saja sih yang saya temukan, dan juga saya suka desainnya ini lebih tipis sedikit daripada Huawei Band 6 dan juga Redmi Smart Band Pro. Namun ketika kalian akan melepas strapnya ini agak sedikit susah, namun tidak masalah, toh kalian juga nggak bakal sering melepasnya. Ketika saya memakai jam ini di luar ruangan, banyak sekali orang-orang yang melihat atau melirik, terutama mereka yang memakai smartband atau smartwatch, dan mereka tentunya penasaran pakai smartwatch apa, kemudian tanya ke saya dan membandingkannya. Dan sebagian dari mereka selalu bilang bahwa smartband saya ini Huawei Band 7 itu sangat bagus dan sangat update ketimbang Huawei Band 6. Terlebih ada fitur AOD-nya itu terkesan mewah karena layar sudah AMOLED sehingga tampilan yang ditampilkan itu sangat tajam. Oke, mungkin itu saja video dari saya ini. Jika kalian suka, silahkan bisa ditekan tombol jempol ke atas, share juga ke teman kalian yang akan membeli smartband atau smartwatch terbaru. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Oh ya guys, jadi ada satu lagi kelemahan menurut saya, yaitu pada aplikasi ini, pada
Smartband ini sudah mendukung yang namanya saturasi, kemudian heart rate, namun tidak bisa diatur intervalnya, hanya bisa diatur sensitivitasnya dan notifikasi tinggi rendahnya. Untuk intervalnya itu mengikuti otomatis dari jam ini, sehingga baterai akan lebih cepat terkuras. Kalau pada Redmi Smart Band Pro itu interval bisa kita atur tiap berapa menit itu, sehingga tidak menguras baterai. Oke, itu saja tambahannya.